Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempersembahkan sebuah video roleplay yang berjudul penerapan interprofessional education dan interprofessional collaboration dalam pelayanan kesehatan. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok 3. Yang pertama ada Arini Kartika Ramadhani sebagai perawat 2. Yang kedua ada Anissa Jasmine sebagai staf gizi. Yang ketiga ada Septia Suci Rahmanti sebagai dokter spesialis. Yang keempat ada Galang Renhat sebagai pasien. Yang kelima ada Ratu Melati Angelia sebagai perawat 1. Yang keenam ada Kayla Syakira Rangkuti sebagai dokter umum. Yang ketujuh ada Khairunisa sebagai staf laboran. Yang kedelapan ada Ananda Lula Afira sebagai narator. Dan yang kesembilan ada Nurhawanisa Putri sebagai keluarga pasien. Sebelum kita memasuki alur cerita studi kasus dari kelompok kami, saya akan menjelaskan secara garis besar mengenai apa itu IPE dan IPC, tujuan, serta manfaatnya. Pengertian IPE. IPE atau Interprofessional Education adalah suatu proses yang melibatkan sekelompok mahasiswa atau profesi kesehatan yang memiliki perbedaan latar belakang profesi melakukan pembelajaran bersama dalam periode tertentu untuk berkolaborasi. Sedangkan IPC atau Interprofessional Collaboration adalah kemitraan antara tim penyedia layanan kesehatan dan klien dalam pendekatan kolaboratif dan terkoordinasi untuk mengambil keputusan bersama seputar masalah kesehatan dan sosial. Selanjutnya ada tujuan dari IPE dan IPC, yaitu praktik kolaborasi antara profesi, di mana melibatkan berbagai profesi dalam pembelajaran tentang bagaimana bekerja sama dengan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk berkolaborasi secara efektif. Dan yang terakhir, ada manfaat dari IPE dan IPC. Menurut WHO, tahun 2010 menjelaskan bahwa IPE dan IPC berpotensi menghasilkan berbagai manfaat dalam beberapa aspek, yaitu yang pertama ada kerjasama tim, yang kedua peran dan tanggung jawab, yang ketiga komunikasi, yang keempat pembelajaran dan refleksi yang kritis, yang kelima hubungan dengan pasien dan mengenali kebutuhannya, dan yang keenam etika praktik. Baik, langsung saja kita memasuki alur cerita. Diceritakan di sebuah rumah sakit, datanglah seorang pasien bernama Tuan Galang berusia 20 tahun yang menderita penyakit diabetes mellitus. Tuan Galang dan keluarganya menanyakan rencana keperawatan apa yang akan dilakukan selanjutnya kepada perawat. Lalu perawat merencanakan intervensi dengan mengidentifikasi kebutuhan pengaturan diet yang ketat bagi Tuan Galang sehingga perlu berkoordinasi dengan staf gizi klinik. Diperlukan juga koordinasi dengan laboran untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut dan konsultasi kepada dokter umum dan juga dokter spesialis untuk menanyakan terapi dan pengobatan apa yang selanjutnya harus diberikan kepada Tuan Galang. Permisi sus, tolong sus suami saya, dia sejak tadi terlihat lemas sejak pulang kerja. Baik Ibu, silahkan bawa Bapak dulu ke dalam IGD. Lalu saya izin bertanya Ibu, apakah Ibu walinya? Betul sus. Baik Ibu, kalau begitu Ibu langsung ke pendaftaran aja ya Bu, untuk mendaftarkan Bapaknya. Oh iya, baik sus. Kemudian perawat 1 mengantarkan pasien ke IGD untuk dilakukan anamnesa. Baik Bapak, mohon izin, bolehkah saya tahu dengan Bapak siapa? Nama saya Galang, sus. Baik Bapak Galang, bisa disebutkan tanggal lahir Bapak? Tanggal lahir saya 1 Juli 2003. Baik Bapak Galang, saya mohon izin bertanya, ada keluhan apa saja selama ini ya Bapak? Untuk keluhan yang saya rasakan untuk saat ini, saya merasakan badan saya terasa lemas. Udah gitu, saya sering kehausan dan juga saya sering buang air kecil, dan buang air kecilnya ini di tengah-tengah malam gitu sus. Udah gitu, saya juga sering terasa lapar. Berat badan Bapak juga sembuh turun sus. Saya ini khawatir loh sus, takut Bapak kenapa-kenapa. Baik Ibu, kalau begitu keluhan-keluhan yang sudah disebutkan tadi akan saya sampaikan dan laporkan kepada dokter ya Bu. Perawat 1 mengantarkan pasien dan keluarganya menuju ruangan dokter, kemudian perawat 1 melaporkan keluhan-keluhan pasien kepada dokter umum terlebih dahulu. Selamat sore Bapak dan Ibu. Sore dokter. Gimana Bapak dan Ibu? Siapa yang sakit? Saya Bu dokter. Saya tuh belakangan ini sering khawatir loh dok sama suami saya. Karena suami saya sering lemas, sering merasa lapar, sering merasa haus. Kalau malam hari tuh sering buang air kecil. Kira-kira kenapa ya dok suami saya? Baik, kalau begitu saya periksa terlebih dahulu ya Pak. Kalau boleh tahu, apakah dari keluarga Bapak ada yang mengidap diabetes? Ada Ibu dokter, ibu saya. Dari diagnosa saya, kemungkinan Bapak menderita diabetes mellitus. Namun, kita masih belum bisa memberi kepastian. Karena itu, saya akan menganjurkan Bapak untuk melakukan pengecekan di laboratorium. Dan nanti Bapak akan melakukan pemeriksaan di sana. Untuk suster ratu,
Tolong beritahu suster Arini agar membawa pasiennya ke laboratorium ya. Untuk itu Bapak, saya akan beli resep terlebih dahulu. Untuk resep obatnya ada obat metformin, yaitu obat untuk menurunkan produksi glukosa dari hati. Lalu ada suplemen dan juga vitamin untuk menghindari terjadinya komplikasi. Untuk suster Ratu bisa dibawa pasiennya. Baik, Bu Dokter. Mari Bapak Ibu saya antar. Baik, Bapak Ibu mohon ditunggu sebentar ya. Saya akan memberitahukan ke Suster Arini. Baik, Sus. Terima kasih. Jadi Ibu Arini, ini adalah catatan record, gejala, serta diagnosis sementara dari dokter umum tentang pasien yang bernama Bapak Galang. Baik, Bu Ratu. Jadi ini kemungkinan besar diabetes ya? Ya, benar sekali. Jadi tolong antarkan pasien ke laboratorium untuk diperiksa apakah ini diabetes atau bukan, dan bila iya, tipe apa diabetes ini. Baik, Suster Ratu. Kemudian perawat 2 menghampiri pasien dan istri pasien. Permisi, apa betul dengan Bapak Galang? Iya, benar. Baik, Bapak. Mari saya antar menuju laboratorium untuk melakukan pemeriksaan ya. Perawat 2 mulai mengantarkan pasien menuju laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan. Permisi. Selamat sore, Bu Nisa. Selamat sore, Bu Arini. Selamat datang di lab. Jadi ini medical record Bapak Galang dengan diagnosis sementara Bapak Galang mengidap diabetes. Apa nih? Medical record ya? Medical record dari Bapak Galang. Oke, sebentar ya, saya baca dulu ya. Aduh, nyangkut. Oke, medical record Bapak Galang. Oke, siap. Silakan Bapak dan Ibu duduk terlebih dahulu. Saya jelaskan dulu ya prosedurnya. Oke, nanti nih hari ini saya akan mengecek gula darah Bapak di sini hari ini. Lalu Bapak pulang terlebih dahulu. Besok balik lagi dalam keadaan puasa selama 8 jam. Setelah itu saya akan memberikan cairan khusus gula untuk Bapak. Itu gunanya untuk memeriksa toleransi gula darah Bapak. Lalu saya juga akan memeriksa hemoglobin Bapak. Jadi tolong ya kerjasamanya Ibu dan Bapak besok balik lagi ke sini dalam keadaan berpuasa. Jadi, saya diperiksa apa dulu ya, Bu? Sekarang saya periksa dulu ya. Saya periksa dulu gula darah Bapak sebelum berpuasa. Oke, Bapak Galang siapa? Oke, saya periksa ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nih untuk darahnya saya periksa dulu di laboratorium. Bapak dan Ibu bisa pulang. Besok balik lagi dalam keadaan berpuasa selama 8 jam. Jangan lupa ya, Bu Arini tulis apa yang tadi saya omongin buat istrinya Bapak Galang, oke? Baik, Bu Nisa. Besok balik lagi ya. Baik, Bu. Terima kasih. Keesokan harinya, pasien dan keluarga datang kembali ke rumah sakit dan bertemu dengan perawat 2. Selamat pagi, Bapak, Ibu. Mari langsung saja saya antar Bapak dan Ibu menuju laboratorium ya. Baik, Bu. Pasien dan perawat 2 berjalan menuju laboratorium untuk mendapatkan hasil pemeriksaan. Selamat datang, Pak Galang, Ibu. Pak Galang, bagaimana kabarnya? Masih sakit, Bu? Masih sakit. Tapi sudah diberikan obat dari dokter umum? Sudah, Bu. Ini suami saya jaga juga supaya minum obatnya tepat waktu dan puasa juga. Baik, oke, siap. Saya periksa dulu ya. Untuk yang kemarin, Bapak sudah berpuasa, jadi saya periksa dulu, oke? Oke, Bapak, sudah saya periksa. Bapak dan Ibu bisa tunggu di luar sementara. Saya dan tim akan memeriksa dan mencoba untuk meneliti apa saja yang kita dapatkan dari hasil kemarin dan sekarang. Baik, Bapak silakan tunggu di luar. Baik, Bu. Baik, ini hasilnya ya, Bu Arin. Tolong bilang ke Bu Ratu, hasil ini kamu kirim ke Bu Ratu setelah
setelah itu Bu Ratu kirim ke dokter spesialis. Oke, siap? Baik Bu Nisa, terima kasih banyak atas bantuannya ya. Iya. Laboran memberikan hasil pemeriksaan kepada perawat 2 dan perawat 2 akan menyerahkan hasil tersebut kepada perawat 1 untuk dilaporkan kepada dokter spesialis. Bu Ratu, ini kasus atas nama Bapak Galang yang kemarin. Tolong segera dikirim ke dokter spesialisnya ya. Baik, Suster, hari ini akan saya kirim. Oke, Pak Galang dan Ibu bisa langsung ikut saya ke dokter spesialis ya. Baik Bu Suster. Perawat 1 membawa pasien menuju ruangan dokter spesialis. Selamat siang, Bu Dokter. Ini pasien yang bernama Bapak Galang, dan ini adalah hasil medical record dari dokter umum dan hasil laboratoriumnya. Siang, Sus. Baik, akan saya baca dulu ya hasil pemeriksaan labnya. Dokter spesialis kemudian membaca medical record pasien. Baik, Sus. Bapak Galang bisa dibawa ke dalam biar saya jelaskan. Pasien dan keluarga kemudian memasuki ruangan dokter dan duduk di tempat yang telah disiapkan. Siang, Bapak dan Ibu. Saya sudah melihat medical record Bapak Galang. Sekarang saya akan menjelaskan hasil labnya ya. Tes gula darah sewaktu Bapak 215 mg per desiliter. Ini termasuk tinggi ya Bapak, karena sudah di atas 200 mg per desiliter. Itu sudah bahaya. Lalu tes gula darah sesudah puasa Bapak yaitu 120 mg per desiliter, di mana ini melebihi batas normal ya, yaitu 100 mg per desiliter. Dan toleransi glukosa Bapak juga 200 mg per desiliter. Dan pemeriksaan hemoglobin A1C Bapak yaitu 6,5%. Dari hasil lab ini, Bapak ini bisa didiagnosis mengidap diabetes mellitus. Waduh dok, yang benar. Kok bisa? Pasti Bapaknya suka dikasih minuman manis gitu ya, terus suka makanan manis, berlemak, suka makan makanan kayak nasi padang. Betul Bapak? Iya dok, soalnya saya nggak tahu mau makan apa lagi. Soalnya ketika jam istirahat di kerjaan, nggak ada makan apa lagi dok. Bapak bandel sih, ibu tidak sering kasih bapak bekal sehat, malah bapak tolak. Nah kan jadi begini, Ibu begini karena sayang sama Bapak. Kalau udah sakit begini yang nyesel bukan cuma Bapak. Ya Bu, maafin Bapak ya, nggak suka nurut ke Ibu. Baiklah, jangan berantem dulu ya. Saya akan oper Bapak ke ahli gizi, biar makanan Bapak dijaga. Sus, ini nanti tolong ya, Bapak ini dirujuk ke ahli gizi. Baik, Bu Dokter. Mari Bapak Ibu ikut saya. Perawat 1 membawa pasien dan keluarga untuk menemui ahli gizi. Selamat siang Ibu Jasmine. Ini ada pasien yang bernama Bapak Galang dan saya ingin memberikan hasil medical record dan hasil laboratoriumnya ya Bu. Baik. Ahli gizi tersebut kemudian membaca medical record pasien. Silakan Bapak Ibu bisa masuk. Siang Bu. Siang. Baik, saya langsung to the point ya. Setelah membaca medical record, lab dan hasil diagnosis, Bapak Galang menyatakan mengidap diabetes mellitus ya. Jadi di sini juga ditulis Bapak Galang tidak menjaga makanan dan minumannya. Baik, kalau begitu saya akan beri solusi untuk meringankannya ya. Untuk makanan yang disarankan, yaitu makanan terbuat dari biji-bijian, daging tanpa lemak, sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, susu, dan ikan. Sedangkan yang dihindari itu makanan minuman yang manis, makanan lemak, roti, nasi, yogurt buah-buahan, sereal, minum kopi, hindari ya Pak. Makanan seperti kemasan gitu Pak, jus buah dengan buah, dan terakhir makanan yang digoreng. Nah itu untuk Bapak. Dan Ibu tolong diawasi ya Bapak Galang. Tolong Bu Ratu catat tadi dietnya. Baik Ibu Jasmine. Terima kasih. Makanya tuh Pak dengerin kalau ibu kasih makanan sehat, nurut gitu loh. Ya Bu, Bapak nurut demi kebaikan Bapak. Terima kasih ya Bu Jasmine. Baik, terima kasih banyak Ibu Jasmine. Mari Bapak Galang dan Ibu saya antarkan ke ruang pembayaran. Ya baik sus. Mari Bu Jasmine. Mari. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah interprofessional education merupakan pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan kemampuan berkolaborasi dan berkomunikasi secara efektif.
Interprofessional collaboration juga merupakan salah satu yang sangat diperlukan dalam menangani masalah kesehatan. Seperti dalam menangani kasus Tuan Galang, perawat perlu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain seperti dokter, staf gizi, dan staf laboran. Mengapa? Karena dalam berkolaborasi tim kesehatan, masing-masing tenaga kesehatan mempunyai peran dan tanggung jawab masing-masing, serta tanpa adanya berkolaborasi dari tim kesehatan, pengobatan yang dilakukan Tuan Galang tidak dapat berjalan secara optimal.